Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Poddis Ceria, cerita diskusi anak sekolah. Nah, jadi hari ini kita mau ngapain sih, Kasap? Nah, jadi hari ini kita tuh bakal ngobrol-ngobrol santai, guys. Kita tuh bakal ngundang narasumber. Nah, kira-kira narasumber itu siapa sih? Sedengar gue sih kayak alumni-alumni gitu ya. Oh iya, alumni hits gitu. Hits ya, hits. Oke. Oh iya, Kasap. Poddis tuh apa sih? Nah, aku sebelum mulai mau ngasih tahu dulu deh, Poddis itu apa sih? Jadi, Poddis itu podcast PDIS. Nah, aku dari SMA Islam Putra Dharma, aku Sabrina dari kelas 11. Aku Nabila dari kelas 11. Jadi, tema kita hari ini tuh apa sih, Kanak? Nah guys, jadi tema kita kali ini tuh Life After High School. Nah, buat teman-teman yang lagi bingung dan lagi nyari arah, kalian bisa ya nonton video ini buat memotivasi kalian. Nah, semoga yang lagi dengerin video ini lagi gak nahan overthinking sendirian ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja panggil alumni dari SMA Islam Putra Dharma. Nah, Kuning-kuning ya. Banget ya. ini dia guys, alumni dari SMA Islam Putra Dharma. Keren gak sih? Semuanya. Oke, boleh dong Kak kenalan dulu ke teman-teman Poddis biar pada kenal nih. Oke. Halo semuanya. Sebelumnya kenalin, nama aku Nabila Larasati Wicaksono, biasanya dipanggil Laras. Aku alumni SMA Islam Putra Dharma angkatan 25, baru lulus tahun kemarin. Masih fresh ya. Masih fresh, masih baru-barunya. Ibarat fresh graduate Oh, gitu. iya. Oke. Terus aku sekarang lanjutin studi di Geofisika Universitas Indonesia. Baru semester 2. Kira-kira yang buat Kak Laras mau masuk UI itu apa sih? Sebenarnya mimpi dari kecil sih. Oh iya. Jadi kayak aku dari kecil tuh udah pengen banget masuk ke UI gitu. Clara sekarang sibuk apa sih akhir-akhir ini? Sibukannya jujur belajar Belajar. sama ngelaprak tugas. Karena jujur aku juga shock banget di Saintek itu beneran yang sibuk banget, tugasnya banyak banget. Sibuk Gak banget. expect se-hack ini gitu. Jadi kayak ya udah sibuknya belakangan karena baru masuk semester baru. Jadi belum ada kepanitiaan atau apa, jadi masih belajar doang sih. Oke. Kalau buat momen-momen terkesan selama 3 tahun di SMA Islam Putra Dharma tuh apa aja sih kira-kira? Jujur momen paling berkesannya itu pas pertama kali nginjekin kaki di Putra Dharma. Putra Dharma. Karena beneran kayak orangnya tuh welcome banget, guru-gurunya, temen-temennya beneran yang kayak ramah banget ke aku karena pertama aku pindahan kan. Terus jadi kayak nyaman banget pas pertama kali kesini, langsung kayak ya udahlah jadi seneng gitu belajarnya di sini gitu. Oh iya, itu pindah dari kelas 11. Aku pindah dari kelas 10 semester 2. Oh, 10. Jadi kayak awal banget. Buat hal yang paling disukain dari SMA Islam Putra Dharma itu apa? Selama 3 tahun. Selama 3 tahunnya itu. Kemarin tuh. Selama 3 tahun sekolah, hal yang paling aku sukain dari sekolah di Putra Dharma itu jujur lingkungannya sih, environment-nya. Karena pertama suportif banget dari teman-temannya, guru-gurunya, dan staff-staffnya. Jadi kayak bisa buat aku lebih improve diri sendiri gitu. Kalau tadi disukain kan, kalau yang sekarang disesalin pada saat masa-masa SMA apa sih? Hal ini disesalin ya? Sebenarnya aku nyesel karena pas kelas 11, kelas 10 itu aku nggak banyak ikut kayak lomba gitu. Jadi kan sebenarnya lomba itu penting buat kita daftar ke perguruan tinggi kan. Ya benar-benar. Ya. Terus kayak pas udah mau daftar tuh kayak lah kok gue nggak punya sertif apa-apa gitu kan. Jadi kayak ya udah baru ngejar tuh pas di kelas 12 semester 1. Jadi kayak telat banget sebenarnya, jadi nggak ada prepare persiapannya gitu. Tapi bisa masuk UI ya guys. Alhamdulillah. Terus hal pertama yang Kak Laras rasain tuh setelah lulus dari SMA tuh apa? Jujur itu hal pertama yang aku rasain setelah lulus tuh kayak hampa. Karena aku udah nggak ada kerjaan kan semenjak Maret. Jadi pas lulus tuh kan kayaknya Mei akhir itu benar-benar kayak aduh besok ngapain ya, bingung, kayak pengangguran di rumah, kayak nggak ngapa-ngapain.
Yang biasanya di PD dar der der Iya, sekarang jadi wah, di PD hektik banget selama ini 3 tahun, terus habis itu kayak kosong. Kayak, aduh besok gue harus ngapain ya, bingung jadinya. Tapi kangen gak sih kayak dihukum-hukum gitu? Dikit kali, sama dikit siapa ya. kalau boleh Sama tahu? siapa itu? Ini boleh di-spill nih? Boleh Serius? dong. Boleh dong. Siapa sih? Adalah yang- itulah, kita tahu lah. Yang Adalah tahu-tahu pokoknya. aja. Adalah pokoknya. Adalah pokoknya. Menurut Kak Laras, nilai itu segalanya nggak sih? Enggak sih Kak, waktu di SMA. Menurut aku pribadi tuh enggak. Karena kan diri kita itu nggak di-define dari angka. Jadi personality kita itu nggak bisa dinilai cuma dari angka di rapot. Jadi kita juga harus ngembangin diri sendiri selain di nilai rapot. Jadi selain di akademis, kita juga harus aktif di sisi yang lain gitu. Misal kalau aku juga organisasi kan, Iya. terus di luar juga aku sering banyak lah kegiatan-kegiatan. Bentar-bentar, organisasi apa sih? Coba dong di-spill gitu. Aku dulu OSIS. OSIS sebagai apa nih? Aduh, malu nyebutnya ya. Aduh. Aku dulu apa ketua tuh? OSIS tahun Ih, keren banget. Kasih Keren dong tepuk banget. tangannya. Jujur kayak sertif ketua OSIS tuh yang bisa bikin aku diterima deh. Menurut aku ya, kayaknya. Jadi kalian yang nonton masuk OSIS. Oke, kalau tantangan terbesar Kalaras sepanjang dari SMA terus ke kuliah terus masuk ke prodi yang pengen Kalaras mau tuh kayak gimana? Tantangan Tantangannya. terbesarnya sebenarnya kayak keyakinan sama diri aku sendiri, kayak aku bisa nggak sih sebenarnya masuk ke prodi ini, kayak masih kadang tuh ngeraguin diri sendiri gitu loh, kayak nggak yakin. Terus ya itu sih tantangan terbesar. Pertama belajar sih, Belajar. cuma karena aku udah karena emang targetnya udah ada, udah jelas, udah set, jadi kayak aku udah tahu apa yang harus aku lakuin buat mencapai target aku. Jadi ya sebenarnya tantangan di situ sih. Cuma tantangan aku kan nggak terlalu berat ya, cuma naikin nilai rapot gitu. Oh iya. Tapi setahu aku ya, Kalaras tuh bukannya ikut-ikut yang kayak yang ada di UI itu apa sih namanya? Apa kayak olimpiade gitu yang Oh, di iya. UI, iya kan? Aku kemarin di UI itu ikut di semester 1 ikut 4 kepanitiaan. 3-nya di MIPA, 1-nya di UI tingkatnya. Pertama yang di UI itu Olim UI. Itu aku jadi panitia. Jadi Olim UI itu program kerjanya BEM UI. Kayak apa ya? Kompetisi tapi di olahraganya UI gitu, kayak ada bola, basket, futsal, volley gitu-gitu. Nah aku di panitia bagian bola, jadi ya begitu. Terus di sisanya yang 3 itu aku di tingkatnya MIPA. Yang pertama aku ikut MIPA Cup. MIPA Cup itu kurang lebih sama kayak Olim, kayak lomba olahraga tapi tingkatnya di MIPA doang. Jadi kalau di MIPA itu ada departemen kan. Nah, jadi kita adu antar departemen gitu. Seru. Seru sih, cuma capek banget. Apalagi kalau jadi panitia Oh kan. iya. Karena mulainya tuh selalu malam. Oh malam. Kayak startnya tuh sekitar jam 8, jam 7, jam 8. Jadi baru kelar tuh jam 10. Terus harus ngerjain laprak, tugas. Ya begitu deh. Capek sih. Terus aku ada lagi ikut program kerja tuh Rumah Peduli Iklim. Nah itu tuh program kerja yang bergerak di bidang kayak sosial lingkungan dari BEM MIPA. Dia kerjanya tuh kayak sosialisasi ke orang-orang kalau bumi ini udah tua loh. Jadi kita harus jaga bumi ini gimana sih caranya gitu. Terus yang terakhir aku ikut panitiaan MIPA Open House. Jadi ini tuh sebenarnya program kerja buat ngenalin FMIPA ke teman-teman sekolah. Jadi kalau kalian ikut MIPA Open House nanti bakal ada tour departemen. Jadi kayak di departemen ini kerjanya apa sih? Terus kita bisa ikut praktikum juga. Misal aku pilih departemen aku geoscience. Nanti kita praktikum kayak neliti batu gitu kan. Karena aku geofisika kan. Neliti batu terus kayak kita klasifikasiin batunya gitu-gitu. Terus misal kalau di fisika nanti kita praktikum misal gerak jatuh bebas, GLBB. Bisa.
Banyak ya ikutnya, jadi jangan heran kalau Kak Laras masuk UI, pinter soalnya. Oh ya Kak Laras, nilai apa dari SMA Islam Putra Dharma yang kalau Kak Laras lulus itu kayak terasa banget manfaatnya? Manfaatnya. Ini bukan gimmick ya. Ya. Oke. Jujur Apa nilai nih? paling Bukan berasa gimmick. sholat duha. Oh my god, duha. Sholat duha. Kayak berasa banget kayak oh my god ternyata sholat duha kemarin tuh ada manfaatnya tuh gede banget buat aku gitu. Masya Allah. Masya Allah. Sumpah ini bukan gimmick, serius. Izin. Izin. Tantangan terbesar apa yang Kak Laras hadapin setelah lulus SMA? Tantangannya sebenarnya karena Berkelahi dengan SNBT, SNBP gitu. ya kan aku juga sebelum pernah keterima di SNBP juga belajar buat SNBT kan. Nah, Aku fokusin belajar SNBT itu mulai dari Desember 2024. Jadi dari akhir tahun 2024 tuh aku udahlah setiap minggu, ya nggak setiap minggu banget sih, kayak try out gitu-gitu, review. Dan ya itu sih tantangannya kayak capek. Jadi kayak waktu istirahatnya cuma sebentar. Cuma ternyata setelah masuk di sini lebih sebentar lagi waktu istirahatnya. Bagaimana Kak Laras sampai bisa kuliah di PTN dan prodi yang dijalanin sekarang? Gimana tuh? Ceritain dong Kak Laras. Jujur, aku masuk jalur paling gampang ya. Jadi tuh? Oh iya. nggak apa ya perjalanannya ya simple aja gitu. Selama SMA jaga nilai. Jadi cara aku jaga nilai itu dengan cara, misal kalau lagi ujian. Jadi aku fokusin buat di ujian, misal di UTS atau di UAS itu aku nggak mau ada remedial. Kan kalau UAS yang ada remed ya. UTS nggak, UTS nilai asli kan? UTS nilai asli. Nah, jadi kalau pas UAS apalagi itu, aku bener-bener kayak belajar biar nggak remet gitu. kalau buat pas SMA tuh kalau nilai rata-rata Kak Laras tuh berapa sih kira-kira? Itu bisa di-spill gak? Rata-rata aku 5 semester kemarin di 91. Oh, keren. Keren banget. Keren. Iya. Pokoknya selama kuliah itu ngapain aja kesibukannya, teman-teman. sama teman-temannya juga tuh main baru gak sih pastinya. Jadi pertama kali aku tuh main sama, jadi aku sebenarnya nggak kenal sama orang-orang ini, terus kayak tiba-tiba di grup angkatan FIPA tuh kayak tiba-tiba rame, terus ya udah aku ikut jump in aja. Terus akhirnya kayak kita bikin circle gitu, dan sampai sekarang itu benar-benar sebelum masuk kuliah. Jadi kayak belum kenal lu siapa. Tapi habis itu udah ngeklop aja gitu, bersirkel. Jadi ya udah aku pas awal-awal diterima ya mainnya sama mereka, terus lama-lama karena udah di jurusan di departemen, jadi kayak ya udah mainnya sama anak-anak departemen sama anak jurusan. Mainnya sih ya sewajarnya anak kuliah aja ya, anak iya, kosan di Depok ke Blok M gitu-gitulah. Blok M. Blok M. Blok M. Ayo Blok M. Ayo gas. Oke. Kalau buat organisasi itu Kak Laras ikut nggak di kuliah? Jadi semester 1 ini belum ada organisasi yang open recruitment. Oh iya. Kemarin. Jadi open recruitment-nya itu baru di semester 2. Dan aku rencana sih mau join kayak apa ya, organisasi yang gerak di bidang aku, di geofisika sama geologi. Jadi aku rencana joinnya tuh Association of Petrol Geologists sama Society of Exploration Geophysics. Itu emang organisasi dari UI yang nyambung kayak link ke organisasi pusatnya langsung. Nah, pusatnya itu di US. Jadi bisa nambah relasi aku di bidang yang aku pengen tekunin. Karena kalau menurut aku kalau misalkan join yang lain yang kurang linear sama bidang aku kayak geofisik atau geoscience, itu kurang nilainya kurang buat aku, karena aku kan pengen nekuninnya di bidang geoscience gitu. Kalau Kak Laras nih, yang kita tahu kan istilah kupu-kupu tuh kuliah pulang. Iya tahu. Nah, kalau Kak Laras nih tipenya termasuk ini atau yang aktif? Jujur aku ngeklaim diri aku sendiri bukan kupu-kupu ya. Karena aku beneran jadi pas semester 1 tuh kita jadwalnya tuh sore-sore kan. Jadi baru mulai kuliah tuh jam 1.
jam 3 itu baru mulai kuliahnya. Jadi selesai itu jam 5. Nah habis itu aku langsung panitia kayak tadi MIPA Cup, Olim, dan lain-lain. Terus dari departemen juga ada kayak acara gitu. Jadi aku nggak yang kupu-kupu sih, untungnya ya. Soalnya aku nggak pengen jadi kupu-kupu kayak aku pengen manfaatin semua privilege yang aku lagi dapetin selama kuliah di UI Iya gitu. sih, benar. Perbedaan ngajar guru sama dosen tuh gimana sih Kak menurut Kak Laras? Sebenarnya tergantung matkul ya. Jadi kalau menurut aku ada dosen yang enak ngajarnya kayak ya udah kayak di SMA ngajarnya bener-bener kayak guru. Ini ngajar ya bukan masalah nilai atau yang lain. Iya. Ada juga yang ngajarnya tuh jadi saking pinternya dia tuh pinter buat diri dia sendiri. Jadi kalau ngajar tuh kurang gitu. Jadi gimana ya? Gitu deh. Jadi emang harus. Gitu deh. Jadi profesornya tuh ngejelasin tapi yang ngerti tuh dia sendiri. Oh, jadi Asik sendiri gitu. Asik sendiri. Apalagi kalau matkul aku kan kayak fisika, matematika, fisika dasar, fisika listrik, matematika dasar. Kayak ini bahas apa ya sebenarnya? Jadi emang habis itu harus diulang lagi. Jadi aku kadang ikut kayak bimbingan gitu, kayak les gitu. Aku baru tahu juga di kuliah ada les. Seberat itu guys, nggak ada yang biasa. oh iya ada les. Ada jadi yang buka tuh biasanya asdos dari matkulnya Asdos gitu. tuh apa? Asisten dosen. Kayak apa ya? Kalau di Asisten sekolah dosen. apa ya asisten dosen tuh? Apa guys? Coba Kayak komen ketua di kelas bawah kan, ketua guys, kelas ya, komen. betul ya? Jadi dia mahasiswa yang dipercaya sama dosennya itu buat biasanya sih buat bantuin. Misal cuma buat ngerekap nilai atau nilai tugas gitu. Biasanya sih gitu. Cuma kadang asdosnya itu juga ikut ngajar di kelas. Oh iya tahu. Baru ingat. Tahu kan? Baru ingat. Oke, oke. Nyambung ya, nyambung ya. Oke. Baru nyambung berarti. Tapi ada nggak dosen yang pelit sama nilai? Ada banget. Ada banget ya. Sumpah nilai aku kan shock ya kayak, hah kok nilai gue segini? Kayak sedih sebenarnya cuma ya udahlah. Begitu deh. Ya udahlah. Ya udahlah ya. Matkulnya tuh matkul apa ya namanya? Fakultas. Jadi bukan matkul buat prodi aku. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya sama prodi aku. Ya, jadi kecewa aja sih nilainya jelek gitu. Tapi ada juga guru yang dosen maksudnya, maaf. Aman aja, aman aja. Santai aja. Salah. Kan keinget kita masih SMA ya. Iya, siap. Ada gak sih dosen yang kayak asik nih tuh segampang banget gitu ngasih nilai? Ada. Jadi kayak seru Nah, gitu. jadi profesor aku yang aku tadi bilang dia pintar buat diri dia sendiri ini, baik banget nilainya. Jadi kayak walaupun kita nggak nyangkut, nilainya juga bagus. Gitu. kalau masuk ke kelas dia tuh pasti apa ya happy gitu karena Asik. gue udah yakin A nih nilainya Gitu. Oke. Kalau tugas sama deadline kuliah tuh seberat-beratnya tugas itu sama deadline-nya mending mana sama SMA? Mending SMA. Jujur ini bener-bener kan aku pas semester 1 itu ambil 10 matkul ya. Nah, bener-bener kayak setiap hari tuh pasti ada tugasnya. Satu matkul tuh pasti ada gitu. Setiap minggu tugasnya tuh pasti ada. Nah, terus aku bandingin kan sama temen aku yang di fakultas lain. Iya. Yang di sosial. Dia sebenarnya cuma satu tugasnya. Habis gue. Sabar. Banyak otaknya. Capek. Jadi ya gitu deh. Oh ya, Kak Laras ada culture shock nggak sih waktu Culture shock. Ada sih sebenarnya. Tapi bukan dalam hal belajar ya culture shock ya. apa tuh? Sosialnya sih kayak Lingkungan oh, baru. Iya, lingkungan. Ah. Oh, ternyata kalau udah kuliah tuh kayak gini ya. Gitu. Terus awal-awal sih juga shock karena kok jadwalnya enak banget nih. Gue bisa masuk jam 1 kan. Jadi kayak bangun siang, kayak terlena gitu deh. Cuma sekarang udah enggak sih. Kak Laras di sana ngontrak sorry. Kontrak. Bentar. Ngekos dong. Oh iya, Kak Laras sebenarnya ngekos. Oh, Ke kampus. ngekos Kayak ya? kalau PP jauh banget, nggak kuat deh. Di-spill dong berapa sih di sana biasanya? Sebenarnya tergantung. Jadi kalau
kan ada kosan tuh yang bener-bener deket sama kayak gerbang masuk ke kampusnya gitu kan. Nah itu beneran kayak harganya tuh banget kayak sampai 1,8. Waktu itu gitu kan. Terus aku tuh bener-bener pindah kosan kemarin karena yang sebelumnya tuh kayak ya kurang aja gitu. Kalau harus di sana ngontrak apa? Lucu ya, lucu. Ngontrak. Maaf guys. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ayo lanjut Kak Sabrina, apa ya? Kuliah itu keharusan atau pilihan? Nah, sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing ya. Jadi tujuan hidup kalian tuh mau ngelanjutin ke perguruan tinggi atau enggak. Jadi aku nggak bisa ngomong itu keharusan atau pilihan karena sebenarnya tergantung orangnya, tergantung masing-masing, tergantung pribadi kalian. Mau kalian ngelanjutin atau enggak kan itu pilihan kalian ya. Jadi kan menyesuaikan juga sama kemampuan diri kalian, kemampuan orang tua dan lain-lainnya. Jadi menurut aku itu tergantung dari masing-masing pribadinya. Kebiasaan apa yang Kak Laras ingin perbaiki setelah SMA nih? Jujur ya. Jujur. Sebenarnya aku pengen perbaikin tuh sistem SKS sih. Tahu kan? Tahu, Sistem kayak- kebut semalam. Ya tahu. Jadi Recap dulu misal lagi. besok ujian, aku baru belajar ini. Itu sih yang pengen aku perbaikin. Cuma ternyata susah banget perbaikinnya karena di semester 1 tuh kayak ngerasa padat banget kan. Apalagi di semester 1 kemarin aku 2 kali kuliah lapangan. Yang pertama itu aku nginep sehari semalam, 2 hari 1 malam. Terus yang kedua PP dan itu capek banget. Capek banget ya. Ya, terus di sana gue masih mukul-mukul batu. Mukul batu. Iya, pakai palu geologi gitu. Jadi kita ngambil sampel batuannya gitu. Oh. Beda Geologi, dong, bukan geologi lagi. sama Iya. geofisika tuh sama. Geologi sama geofisika itu bedanya cuma kalau geologi itu berfokus ke batuan banget, kayak mereka lebih ke kayak sistem batuan itu bagaimana sih terbentuknya. Kalau geofisika itu kayak interpretasi dari geologi. Jadi misal geologi dapat nih data di suatu site, di suatu lapangan tuh, oh data batuannya begini. Nah yang ngolah jadi apa ya? Ngolah datanya jadi benar itu geofisika. Jadi aku lebih ke kayak pengaplikasiannya gitu. Jadi belajarnya bener-bener ya fisika sih sesuai namanya geofisika. Prospek kerja prodi kakak itu apa sih Kak Laras? Sebenarnya kalau prospek kerja itu bisa di mana aja. Cuma tergantung aku mau fokus kemana. Jadi nanti di semester 5 itu kita bisa ngambil kuliah peminatan. Ada peminatan oil and gas, minyak dan gas, terus ada tambang, terus ada geothermal, ada bencana, kesiagaan, mitigasi bencana. Apalagi ya, geologi panas bumi itu kayak uap. Ya sebenarnya kurang lebih sama kayak geothermal, cuma mungkin beda di pengaplikasiannya juga. Maafin. Oke. Kalau tips and trick buat masuk PTN tuh ada gak? Apa aja yang perlu dipersiapin? Sebenarnya kalau aku ngomongin jalur aku ya, SNBP, itu persiapin sertifikat sih. Sertifikat lomba itu benar-benar kayak ngebantu banget buat jadi nilai plus buat diri kita. Aku kemarin kan nyantumin 3, pertama ketua OSIS, kedua sertif lomba dari FMIPA-nya, ketiga sertif lomba dari ITB. Dan sertif lomba tuh dua-duanya padahal peserta, tapi alhamdulillahnya dapat. Jadi menurut aku, apalagi kalau misalkan kalian menang gitu loh, jadi mending dipersiapin sertifikat sama ya kalau SNBP pertahanin nilai sih, jangan sampai ada yang turun gitu. Terus kalau buat SNBT ya persiapin jauh-jauh hari sih, soalnya nggak bisa dadakan kan belajar SNBT karena subtesnya 7, susah-susah juga. Iya sih. Apalagi UI. Universitas Indonesia. Biasa aja. Boleh dong Kak Laras pesan-pesannya untuk adik-adik di SMA Islam Putra Dharma. Pesan aku buat teman-teman di SMA Islam Putra Dharma, rajin-rajin belajar ya.
Ya Biar nggak, masuk UI. UI. bandel nggak apa-apa, cuma ada batasnya. Di luar aja bandelnya, jangan di sekolah, nggak apa-apa. Betul. Kalau di sekolah belajar aja, nggak usah aneh-aneh. Gak usah aneh-aneh Kak Sabrina. Wah, dia ngapain nih? Tahu nih fitnah lu. Ya. Oke. Harapan Kak Laras buat SMA Islam Putra Dharma apa nih? Harapan aku buat SMA Islam Putra Dharma, semoga kedepannya makin sukses. Amin. Amin, makin jaya. Amin. Makin rame. Amin. Udah sih sebenarnya guru-gurunya juga udah baik ke aku kan. Jadi Masih ingat guru-gurunya masih masih dong. fresh. Fresh, baru graduate. tahun kemarin, masa iya. lupa, tolong. BM inget BM. Ingat dong, ingat banget. Siapa sih BM? Siapa sih BM? Siapa sih Siapa sih, BM? guys? Siapa sih? Siapa sih Siapa yang ya? gak kenal? Ada lah pokoknya. Oke. Pokoknya kayaknya sampai sini aja ya podcast kita Oke. di sini buat hari ini. Makasih banyak buat Kak Laras yang mau datang ke SMA Islam Putra Dharma, yang mau mampir ke sini, terus udah mau diundang ke acara podcast kami. Aku juga thank you ya guys. Thank you. Oke. Ya kita doain semoga Kak Laras diberi kelancaran. Amin. Amin. Sampai graduation semoga diberi. Akhir kuliah ya. Amin. Semoga pulang matkul. Amin. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman Poddis yang udah menonton sampai akhir. Oh iya, jangan lupa ya ikutin terus podcast-podcast kita yang lainnya yang lebih seru lagi yang pastinya ya. Kita bakal ngadain tema yang lebih jos, lebih top, lebih keren lagi. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.